salam kebajikan. Uh, Bapak Ibu semua, ini topik yang sangat menarik, menjadi tenaga pendidik kreatif di era milenial. Ini ada sedikit mungkin yang harus kita perhatikan, ini konteksnya nanti era milenial ini kita tujukan untuk siapa yang akan kita sampaikan di sini. Bahwa kemudian kalau kita sebut kita sebagai generasi milenial itu yang mana Bapak Ibu sekalian? Ini yang Bapak Ibu mungkin yang merasa generasi milenial boleh acungkan jempolnya. Boleh Bapak Ibu raise hand, acungkan, berikan reaction-nya. Oke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang kita ketahui bersama generasi milenial itu kan sebenarnya pada usia yang bisa dikatakan sekarang usia 25 sampai usia sekarang 45 mungkin, itu yang mungkin sekarang bisa dikatakan generasi milenial. Kalau kita kemudian sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik ya Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu bukan mengajar generasi milenial sekarang ini, Bapak Ibu, tapi mengajar seorang generasi Y, ada bahkan dengan generasi Z. Artinya Bapak Ibu mengajar dari jenjang SD yang usianya pasti sekitar 6 sampai 12, kemudian 12 sampai 18. Dan itu mereka bukan lagi generasi milenial, mereka sudah jauh di atas kita. Mereka lah yang punya dunia digital saat ini. Mereka yang disebut dengan digital native. Sementara yang kita merupakan digital immigrant. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kita yang di usia 30, 40 gitu Pak, inilah yang sebenarnya ada di generasi milenial Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat bahwa negara kita itu cukup sangat-sangat luas dengan jumlah 17.000 kepulauan dengan populasi 260 juta, ini terbesar keempat. Kemudian kalau melihat dari data jumlah siswa itu 59 juta siswa kurang lebih. Ini angka yang sangat-sangat besar, dan kalau tanda kutip, kalau jokesnya, kalau kita bikin lomba apapun gitu yang kemudian voternya itu by dunia maya, itu kita pasti menang gitu Bapak Ibu sekalian. Dan karena memang kalau di data di seluruh dunia, kita termasuk bisa dikatakan sekarang nomor 2 di dunia. Bahkan pengguna Facebook kita bisa dikatakan sekarang bisa mendekati pengguna nomor 1 di dunia. Dan itu menyatakan bahwa begitu besarnya negara kita dan begitu antusiasnya masyarakat dengan yang namanya teknologi, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita lihat, saya ini mengambil data bahwa hasil dari survei yang diadakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, bahwa secara nasional ini pada saat kemarin kondisi COVID itu ada sekitar kurang lebih ini hampir semuanya pengguna teknologi itu. Kendala terbesar adalah bukan pada listrik. Ini listrik dikatakan listriknya sudah cukup bagus, tetapi internet di beberapa tempat, terutama di daerah 3T, ini masih menjadi PR besar. Jadi dikatakan ini datanya 41,5% ini masih menjadi kendala. Dan data dari Dapodik sendiri itu hampir 30.000 sekolah itu mengalami atau memiliki masalah dengan koneksi internet. Oleh karena itu, solusi-solusi pembelajaran dengan model kemudian kombinasi atau blended yang menggabungkan antara teknologi, terutama internet, daring dengan pemanfaatan teknologi kondisinya luring, tatap muka secara
langsung ini akan menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran yang memang ada keterbatasan tadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kenapa di survei ini juga melakukan assessment bahwa ternyata proses pembelajaran ini ada yang melaksanakan proses pembelajarannya, ada yang dilaksanakan di rumah, ada sebagian yang masih melaksanakan di sekolah. Dan ternyata bahwa alasan utama sebagian dari rumah dan sebagian di sekolah, ternyata yang 33,7% di tingkat nasional itu keseluruhan itu tidak ada jaringan internet yang memadai, sehingga harus dilaksanakan pembelajaran di sekolah. Gitu. Kemudian baru di daerah 3T 32,6% ini yang jaringan internet menjadi sebuah kendala. Kemudian dampak alasan-alasan lain lah yang mendasari itu semua. Nah, kemudian dari cara belajar, kalau kita lihat dari cara belajar dari rumah selama masa pandemi ini, siswa lebih banyak mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian belajar dari buku teks. Dan di daerah 3T, Bapak Ibu sekalian, ini 93,2% ini lebih banyak mengerjakan soal dari hasil survei ini. Nah, ini sesuatu yang mengkhawatirkan juga bahwa akan kemudian apa yang selama ini dikhawatirkan, kemudian Bapak Ibu guru hanya lebih banyak memberikan soal, PR, tugas, ini ternyata terjadi gitu. Bahwa ternyata siswa-siswa kita lebih banyak cara belajarnya adalah mengerjakan soal. Nah, kemudian dari sisi jenjang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini di jenjang SD mengerjakan soal masih menjadi sesuatu hal yang tadi dominan. Kemudian SMP, SMA, dan SMK. Itu semua jenjang hampir merata bahwa dominasi selama belajar di rumah, gaya belajarnya adalah dari mengerjakan soal. Kemudian belajar dari TV itu menempati peringkat yang kedua. Ini yang kemudian sudah di-launching oleh Mas Menteri bahwa kita memberikan layanan belajar secara daring dan luring itu melalui beberapa aplikasi digital dan menggunakan TVRI. Nah, sebenarnya berapa lama sih dalam satu hari dari survei ini siswa-siswa kita melakukan proses pembelajaran? Ternyata mayoritas hanya 1,2 jam sehari. Itu baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK agak lebih besar di 3-4 jam. Nah, kemudian kenapa tadi selama belajar dari rumah, apa sih yang diberikan dukungan oleh sekolah? Dan mayoritas mengatakan bahwa dukungan yang diberikan sekolah selama belajar dari rumah itu dari meminjamkan buku. Artinya ini sekolah memberikan pinjaman buku atau meminjamkan buku kepada siswa-siswa untuk dipelajari di rumah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian baru ada memberikan paket data. Ini sekolahnya baik sekali memberikan paket data kepada siswa-siswa untuk bisa belajar dari rumah. Kemudian ya Bapak Ibu sekalian, nah ini sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, di Kemendikbud melalui Pusdatin sebenarnya saat ini sudah bekerja sama dengan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu telah memberikan koneksi internet ke sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Seluruh koneksi diberikan gratis oleh Kominfo setelah melakukan assessment bahwa sekolah Bapak Ibu sekalian layak untuk diberikan akses internet gratis tersebut. Tapi memang ini mayoritas diprioritaskan untuk daerah yang sulit atau belum memiliki akses koneksi, misalnya menggunakan GSM, menggunakan sarana yang lain,
yang hanya bisa dijangkau menggunakan satelit. Ini kita berikan bantuan koneksinya. Nah, kita lihat dengan kondisi yang tadi, bahwa survei, kemudian kondisi infrastruktur, ini selama pembelajaran dari rumah, ini telah terjadi pergeseran di dunia pendidikan nanti pada saat era new normal, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang hakikatnya bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Itu yang kemudian harus disampaikan, bahwa Mas Menteri juga menyampaikan harus ada merdeka belajar dan semua stakeholder harus terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum masa pandemi ini, peran teknologi itu hanya sebagai, mungkin orang tidak menganggapnya bukan sesuatu yang penting, bahkan ada yang masih menganggap sebuah barang mewah yang tempatnya disimpan di dalam, harus dirawat baik-baik. Dan mohon maaf Bapak Ibu, dari kami dari Pusdatin itu selama kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan monef ke daerah atau ke sekolah yang diberikan bantuan, itu malah bantuannya disayang-sayang Bapak Ibu sekalian. Bantuannya disimpan di dalam kardus, ditaruh di gudang dengan rapi, hanya dikeluarkan saat mau ujian nasional, dan itu terjadi di beberapa sekolah. Dan ternyata terjadi pergeseran di masa pandemi, bahwa ternyata teknologi itu kemudian menjadi suatu hal yang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, pada saat di masa sebelum pandemi ini, kalau kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa ruang belajar itu hanya ada di sekolah. Tetapi kemudian saat ada pandemi, semua tempat adalah ruang belajar. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan, ya semua orang bisa menjadi guru dan semua bisa menjadi sekolah. Itulah yang terjadi pergeseran pada ruang belajar yang terjadi saat pandemi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum pandemi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru berdiri di depan kelas, kemudian mengajarkan rumus matematika, menerangkan dengan bersemangat sekali Bapak Ibu sekalian kepada siswa-siswa, sehingga sampai siswa-siswa kita menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Tetapi ketika saat pandemi, saat kondisi pandemi COVID ini semuanya bergeser, dan itu nanti tidak hanya mungkin kondisi ini akan terus bergerak, itu Bapak Ibu. Tidak hanya di masa saat pandemi, mungkin setelah pandemi selesai, ini peran orang tua dalam proses pembimbingan, proses belajar mengajar itu nanti akan menjadi hal yang penting, gitu Bapak Ibu. Dan inilah yang kemudian perlunya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua selaku pembimbing di rumah. Nah, ini yang terjadi saat sebelum pandemi, Bapak Ibu lah yang menjadi peran utama untuk mengajarkan kepada siswa-siswa bagaimana harus belajar, memberikan motivasi, memberikan menjadi inspirasi untuk siswa-siswa untuk mau semangat belajar. Tetapi saat pandemi, semuanya bergeser menjadi peran dari orang tua. Nah, saat sebelum pandemi, anak-anak mengerjakan tugas di sekolah, mengerjakan PR, tapi saat pandemi kita harus berubah. Proses belajarnya harus berubah menjadi project based learning. Menjadi anak-anak harus berusaha untuk mengerjakan project, mengerjakan materi-materi life skill, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi pergeseran tadi, bahwa peran teknologi ini sebelum COVID dan new normal, ruang belajar, terjadi pergeseran, metode penyampaian, tanggung jawab, orientasi pengajaran, dan evaluasi pembelajarannya. Itulah yang kemudian pergeseran-pergeseran ini terjadi. Dan pergeseran ini bergeser dari peran
guru, peran siswa, peran orang tua ini mengalami perubahan. Peran guru yang tadinya harus mengajar, sekarang harus mempersiapkan Bapak Ibu sebagai seorang fasilitator, bukan lagi seorang guru yang menyampaikan materi. Nah, bagaimana kemudian pada kondisi adanya keterbatasan, adanya kendala mungkin dalam proses pembelajaran, artinya ada yang Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi bahwa tidak memiliki akses terhadap koneksi internet yang baik, tidak memiliki akses pada jaringan yang memadai untuk dapat melakukan pembelajaran dengan maksimal, Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Menteri itu sendiri sudah melaunching program belajar dari rumah yang dimulai tanggal 13 April 2020. Artinya 13 April ini dimulailah proses belajar dari rumah dengan melalui dari TVRI. Ini dikarenakan masih ada tadi cukup banyak 30.000 sekolah, belum siswa-siswa kita yang memiliki dampak dari tidak memiliki akses terhadap koneksi internet yang baik. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah solusi TVRI ini untuk mendukung proses pembelajaran tadi, luring Bapak Ibu sekalian, atau offline yang kita tahu. Nah, dengan materi-materi belajarnya yang sudah dipersiapkan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga materi-materi kecakapan, skill, life skill yang dipandu oleh kemudian diberikan untuk mendukung proses belajar dari rumah ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini siapa yang suka nonton Trans TV, RCTI, Trans 7, Net TV, dan semua ketika proses belajar dari rumah ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. TVRI menjadi satu-satunya stasiun yang favorit pada jam tayang pagi hari. Itu TVRI dengan siaran belajar dari rumahnya mampu mengalahkan seluruh stasiun televisi swasta dengan rating yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Di 3T 34,4%. Kemudian non 3T 34%, secara nasional 34%. Menjadi stasiun TV yang paling sering ditonton. Kita lihat kalau dari survei. Rating program belajar dari rumah, ini yang di-launching oleh Alsen Nielsen, bahwa kemudian ternyata program belajar dari rumah yang ada di TVRI, ratingnya ini mengalahkan semua program-program yang sudah ada sebelumnya. Dan kita kenal bersama Bapak Ibu, seperti Upin Ipin. Siapa tidak kenal Upin Ipin? Ya, Upin Ipin begitu peminatnya begitu banyak. Kemudian Kian Santang, kemudian ada Sound the Sick, tapi itu semua bergeser dan kalah dengan rating program belajar dari rumah yang sebagai sebuah solusi tadi mengatasi kendala jaringan untuk proses pembelajarannya. Tapi tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Ini ada sebuah kendala lagi yang kemudian harus kita hadapi bersama dengan adanya belajar menggunakan TVRI. Nah, apa yang tadi kita lihat bersama bahwa rating sudah cukup tinggi dan semua orang, siswa-siswa kita banyak yang menonton siaran belajar dari rumah. Tapi bagaimana kemudian kita mencoba mengemas belajar dari rumah ini menjadi sebuah sistem pembelajaran yang mendukung aktivitas yang kita buat Bapak Ibu sekalian. Kalau siswa hanya diberikan belajar, diminta untuk menonton televisi, selesai, apakah cukup selesai sampai di situ? Nah, inilah yang kemudian kita harus lihat bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian kenal Bill Gates? Semua orang pasti mengenal Bill Gates. Ini pemilik dari Microsoft. Hampir semua laptop yang Bapak Ibu punya, PC yang Bapak Ibu pakai, itu menggunakan
Windows menggunakan sistem yang dibangun oleh Bill Gates dengan perusahaannya Microsoft. Ini mengatakan teknologi hanya sebuah alat. Bagaimana kemudian mengajarkan sesuatu, kemudian memotivasi, Bapak Ibu guru lah yang paling penting. Alat itu hanya yang bisa menggunakan hanya seorang guru, dan motivasi, keteladanan itu hanya bisa diberikan oleh seorang guru. Peran guru tidak akan pernah tergantikan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu besar. Dengan adanya artificial intelligence, apakah kemudian robot itu bisa mengajar materi, mengajar ilmu? Bisa robot mengajarkan itu. Tapi bagaimana dengan mengajarkan akhlak, moral, kemudian memberikan motivasi, memberikan inspirasi? Tetap peran gurulah yang paling penting. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa peran guru, Bapak Ibu guru tadi, dengan adanya pergeseran di masa COVID pun ada proses pergeseran yang peran guru harus mengalami perubahan. Saya agak lebih cepat bahwa di Pusdatin sendiri untuk selama masa COVID maupun sebelumnya kami memiliki produk-produk yang mendukung proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring. Itu mulai dari rumah belajar, televisi edukasi, suara edukasi, radio edukasi, dan M-edukasi. Kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang kemudian kita lakukan dengan produk-produk Pusdatin? Apakah semua produk itu tadi dilakukan hanya diberikan secara daring? Tidak. Rumah belajar kita sajikan secara offline. Televisi edukasi, konten-kontennya, konten-konten video yang ada yang Bapak Ibu bisa tonton lewat belajar dari rumah di TVRI. Konten-kontennya juga Bapak Ibu bisa gunakan akses secara offline. Metodenya Bapak Ibu bisa download kontennya, kemudian di-share, ataupun Bapak Ibu bahkan bisa mendapatkan seluruh konten yang ada di rumah belajar ataupun televisi edukasi. Kalau selama di luar masa pandemi, konten ataupun yang ada di rumah belajar atau di TV edukasi dapat dimasukkan ke dalam server sekolah, kemudian di-share menggunakan hotspot di sekolah untuk bisa diakses oleh siswa-siswa. Nah, inilah kemudian kami mencoba untuk mendukung proses pembelajaran secara luring, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak berhenti di sana. Tadi disampaikan oleh Bill Gates bahwa ini teknologi tadi hanya sebuah alat. Yang terpenting adalah Bapak Ibunya, bagaimana akan mengemas aktivitas yang kemudian bisa digunakan. Aktivitas-aktivitas yang bisa dirangkai untuk membantu proses pembelajarannya. Kami di Pusdatin mencoba untuk membuat model-model pembelajaran, bagaimana kemudian model-model pembelajaran team-based learning, project-based learning, discovery, blended, dan flipped classroom itu dimanfaatkan dengan metode secara daring maupun secara luring, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat misalnya salah satu contoh ini. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah kita pilih salah satu, yang paling penting di sini kalau saya mengambil dari kuadran yang proses pembelajaran, kuadran setting belajar, ada proses pembelajaran langsung, virtual sinkronus, kolaboratif, dan mandiri. Padahal kuadran 1-2, kuadran atas adalah kuadran proses pembelajaran secara sinkronus, di mana terjadi komunikasi langsung antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Yang kuadran 1 adalah proses pembelajaran tatap muka, yang kalau kita lihat di masa pandemi, ini tidak bisa kita lakukan. Yang kemudian kita lebih banyak melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, tapi daring, menggunakan fasilitas seperti Zoom, Webex, atau yang lain, Google Meet, itu bisa dilakukan dengan ini. Kemudian ada proses pembelajaran secara kolaboratif dan secara mandiri, Bapak Ibu sekalian. Secara mandiri, ini ada konten-konten bahan belajar yang sudah siap. Kita siapkan di dalam televisi edukasi, di dalam rumah belajar, konten-konten bahan belajar mandiri, berupa modul-modul belajar yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran secara mandiri. Ini bisa melakukan.
Kemudian proses pembelajaran kolaboratif, ini proses pembelajaran terbimbing. Kalau dengan menggunakan teknologi, ini bisa dilakukan dengan forum diskusi, WA, kemudian Telegram, ini bisa menjadi sebuah solusi. Kalau ada keterbatasan tadi, mungkin bandwidth-nya kurang, ini bisa menggunakan WA, sebagai Telegram sebagai sebuah sarana untuk proses pembelajaran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di rumah belajar sendiri, kami sudah menyiapkan modul-modul belahan belajar mandiri, itu yang kami kerjasama dengan, bahkan dari Direktorat Kesetaraan juga punya modul-modul paket A, B, C, yang dimana sudah di layout dengan format modul untuk bisa digunakan proses belajar mandiri. Kami juga bekerjasama dengan Direktorat SMP terbuka dan yang mengurusi SMP terbuka dan SMA terbuka. Kami sudah menyiapkan modul-modul bahan belajar mandiri, termasuk di dalam rumah belajar sendiri ada video audio yang bisa kemudian dipakai secara offline. Artinya ini bisa mekanismenya konten atau modul tadi di print, dicetak, kemudian disebarluaskan kepada siswa yang memang tidak memiliki akses terhadap teknologi untuk bisa mempelajari secara mandiri. Dan ini bukan berarti kita kembali bahwa dulu rumah belajar dengan Pusdatin, Pustekomnya, kami merancang SMP terbuka kan memang kita rancang awal adalah berbasis modul cetak. Bukan kita kembali ke sana, tapi kita mencoba mengatasi adanya kendala-kendala yang ada tadi. Nah, dari model-model pembelajaran tadi yang sudah saya sebutkan, ada model pembelajaran flip classroom. Saya ingin mencontohkan. Jadi model pembelajaran flip classroom adalah proses pembelajaran yang kemudian membalik proses pembelajarannya. Siswa lebih banyak aktif karena harus belajar sendiri dari membaca modul ataupun menonton video, kemudian membuat rangkuman praktikum. Ini dilakukan semua di rumah, baik di dalam menggunakan jaringan maupun menggunakan luar jaringan. Kemudian setelah itu dilakukan proses diskusi, baik kalau dalam jaringan bisa menggunakan kelas maya kalau di rumah belajar, ataupun menggunakan grup WA, Telegram, itu bisa dilakukan. Karena WA dan Telegram sekarang sudah begitu banyak orang merancang WA dan Telegram sebagai sebuah sarana pembelajaran online. Nah, di samping itu untuk mengatasi kendala rumah belajar dengan duta-duta rumah belajar yang ada di setiap provinsi, itu kami bekerja sama dengan TVRI lokal maupun Radio RRI, itu memberikan materi pembelajaran berbasis televisi dan radio. Ini dilakukan siaran di TVRI lokal maupun di RRI supaya mengatasi tadi yang memiliki kendala terhadap jaringan. Nah, ini beberapa aktivitas yang dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih yang kemudian harus kita persiapkan untuk Bapak Ibu menjadi seorang guru yang aktif, kreatif, walaupun tadi ada kendala jaringan, ada kendala koneksi. Bapak Ibu harus mempersiapkan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu harus merancang proses pembelajarannya. Tadi saya sampaikan bukan pada teknologinya, bukan pada ini, tapi Bapak Ibu mencoba merancang aktivitasnya apa, seperti apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswa. Kemudian menyediakan konten bahan belajar mandiri. Kalau berbasis digital bisa konten digital, tapi yang kalau tidak termediasi digital berarti bisa menggunakan bahan cetak atau yang lain. Dan di beberapa Bapak Ibu yang sharing kemudian memberikan konten-konten bahan belajar ini kepada siswa-siswa yang ada di rumah. Kemudian inovasi model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi saya menyebutkan ada project-based learning, flip classroom, kemudian blended learning, itu adalah proses pembelajaran yang mungkin kita sudah ketahui bersama, tapi yang tahu bagaimana model pembelajaran yang tepat untuk anak didik kita sesuai dengan karakter dari anak didik kita, itu adalah Bapak Ibu semua sebagai Bapak Ibu, seorang guru, Bapak Ibu yang tahu bagaimana model pembelajaran yang pas. Tidak harus model pembelajaran tadi yang saya sebutkan, tapi Bapak Ibu bisa mengkreasikan model pembelajaran sendiri. Kemudian
melengkapi proses pembelajaran dengan kecakapan hidup dari rumah. Itulah yang kemudian kita bisa mencoba untuk membuat mencetak pribadi mandiri sekaligus sosial dan kontribusi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua materi dan bahan belajar yang ada, Bapak Ibu bisa unduh, ya ada di rumah belajar. Terima kasih. Ini sedikit quote bahwa kita harus tetap bersemangat walaupun dengan kendala apapun yang ada. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah guru-guru kreatif dan inovatif yang siap mengatasi segala permasalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.